Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah, syukran bila nihayah. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu al-qalama lil kitabah, wal kitabah lil qiraah, wal qiraah lil ma'rifah, wal ma'rifah lil ibadah, wal ibadah lillahi azza wa jalla. Amma ba'du. Fadilatul kiram, hay'atut tahkim min hadhil musabaqah. Al-muhtaram al-lajnah fi hadzal barnamij. Wala ansa jami'as sahib was sahibat al-mahbubina. Awalan, hayya bina nashkuru ilallahi ta'ala alladhi qad a'tana ni'matan katsirah. Saniyan, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minaz zamanil jahiliyah ila zamanil muniriyah, yakni adinul Islam. Salisan, aqumu huna uridu an akhtuba amamakum jami'an bil lughatil Indonesia tahtal mawdu' membangun generasi milenial yang berkarakter Islami dalam memaknai perjalanan agung sang Nabi. Ayyuhas syabab wasyababah fi rahmatillah. Sebelumnya, saya akan mengutip sedikit tentang santri. Santri muda-mudi harapan negeri, akhlaknya yang terpuji, pintar mengaji. Syukur-syukur dapat dijadikan menantu oleh Pak Kiai. Masa muda santri dapat dihiasi dengan ibadah yang teratur, pikiran yang terukur, kalau ngomong selalu jujur, tidak suka ikut campur, apalagi sampai ngaum. Mari kita perbanyak bersyukur agar kita tidak insecure. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kita sebagai generasi muda Islami yang menjadi harapan bangsa, harapan agama, dan juga harapan orang tua dan mertua, marilah kita gunakan masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk kita saling menebarkan hal-hal yang positif, bukan malah menyebarkan hal-hal negatif. Betul? Kita boleh menjadi pemuda yang gaul, selalu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi. Namun, jangan sampai kita terjerumus pada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam surat An-Nisa ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'fan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul 'adzim. Dari ayat tersebut berpesan agar umat Islam menyiapkan generasi penerus yang berkualitas, dan kita sebagai generasi muda marilah menyiapkan diri untuk masa yang akan datang demi kemajuan bangsa. Jangan sampai kita menjadi generasi muda yang justru menghancurkan bangsanya sendiri. Ayyuhas syabab wa syababah fi rahmatillah. Masa muda adalah masa yang penuh dengan warna kehidupan, penuh dengan harapan, memiliki fisik yang kuat, memiliki fisik dan mental yang masih akurat. Pemuda laksana bara api yang berkobar. Pemuda juga melambangkan semangat yang tak pernah redup, kekuatan yang tak pernah luntur, bahkan keberanian yang tak pernah hancur. Oleh karena inilah Insinyur Soekarno pernah mengatakan, beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Sehingga jelas, sehingga wajar, pemuda memiliki peran penting dalam maju mundurnya suatu negara. Pemuda adalah tongkat estafet perjuangan di masa yang akan datang.
Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, bicara tentang generasi muda, marilah kita lihat sejenak di era 90-an, di mana pemuda memiliki semangat yang tinggi sehingga pemuda dianggap sebagai pelopor pembangunan bangsa, sehingga pemuda dianggap sebagai persatuan bahasa melalui Sumpah Pemuda Indonesia. Sedangkan hadirin, sungguh miris bukan dengan apa yang terjadi sekarang? Kemerosotan moral kian merajalela seolah-olah menjadi kultur, bahkan menyampingkan antara yang hak dan yang batil. Dimulai dari pergaulan bebas yang tak kenal batas, pembunuhan keji dengan cara mutilasi, sekelompok orang bersepakat mati bersamaan dengan minum oplosan, rasa isen wis padha diobral, rame-rame joget tiktokan demi konten sing penting viral. Betul? Maca story WA kuat jam-jaman, maca Quran, maca sepet kaya dilakukan. Ninggalake ibadah wajib ora wedi, kelangan sinyal 4G kaya ketekan malaikat Jurupati. Bahkan masih banyak segerombolan pemuda di jalanan sana yang berambut gimbal, baju kumal, berlaga artis terkenal, padahal otake ora normal. Inilah potret kehidupan yang dilakukan oleh pemuda zaman sekarang. Kemerosotan moral tak boleh kita biarkan, apalagi menutup mata dan tak melakukan apa-apa, yang terlebih menyalahkan media sosial sebagai penyebabnya. Ayuhas syabab wa syababah fi rahmatillah. Maraknya arus informasi menjadi tren di era globalisasi. Masyarakat yang dulunya tradisional sekarang sudah mulai radikal dan liberal. Bahkan sikap sosialisasi kan menipis terkikis oleh budaya kapitalis. Dulu bola bekel jadi mainan, sekarang Mobile Legends jadi andalan. Betul? Sangat jauh berbeda bukan? Orang-orang saling berlomba-lomba mendapatkan kesenangan, sementara urusan akhirat tak terpikirkan. Hal ini sudah disinggung oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Indalam tastahyi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, berbuatlah sesuka hatimu. Ayyuhas syabab wa syababah fi rahmatillah. Diakui maupun tidak, dunia modern membawa dampak positif. Orang-orang semakin hebat, informasi mudah kita dapat, berita mudah kita tangkap. Tapi ingat hadirin, dengan carut-marutnya keadaan, kemerosotan moral kian merajalela, kebaikan sudah diabaikan, kemungkaran jadi diagungkan. Salah satu penyebabnya adalah will give negatif di dunia modern. Astaghfirullahaladzim. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan di era modern seperti ini, wahai saudaraku? Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda di era modern seperti ini, wahai saudaraku? Yang harus kita lakukan adalah rawe-rawe rantas, malang-malang putih. Kita rapatkan barisan, kita galakkan amar ma'ruf nahi munkar. Allahu Akbar. Oleh karenanya, pemuda zaman sekarang harusnya tampil di depan. Pemuda zaman sekarang harusnya jadi pelopor, bukan pengikut. Karena bangsa dan negeri ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi pemuda yang berotak London dan berhati Masjidil Haram. Banten, Surakarta, cekap semanten atur kulo. Jika ada batu yang patah, jangan ditali. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan diambil hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.